Ya, selamat datang di Ari Arjaya YouTube channel. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana untuk mengcustomize tema yang ada di WordPress. Ya, jadi di sini kita langsung saja masuk ke alamat WordPress kita dengan /wp-admin. Nah, di sini saya akan memilih bagian appearance, kemudian di bagian tema. Nah, di bagian tema di sini sebenarnya sudah disediakan berbagai jenis tema yang bisa di-download secara gratis atau di-apply di WordPress kita secara gratis. Ada yang teratas atau yang terbaru, kemudian ada yang populer dan lain sebagainya. Ya, jadi di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara untuk apply dari tema tersebut ya. Untuk sebelum pemilihan tema, kita bisa melihat di tombol preview. Jadi bisa diklik saja tombol preview untuk melihat bagaimana tema tersebut akan diimplementasikan. Jadi di sini saya sedikit percepat untuk pemilihan tema. Nah, ketika sudah selesai memilih tema, maka pada tab bagian kiri itu akan muncul customize dari tema tersebut. Jadi pilihan customize dari tema tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat, kita balik lagi ya. Kita bisa memilih salah satu temanya. Yang lain mungkin kita bisa activate atau preview terlebih dahulu. Di sini saya preview. Jadi nanti ketika sudah saya memilih tema, nanti hasil tema yang akan diimplementasikan ke WordPress saya akan seperti ini kira-kira hasilnya. Nah, jika sudah memilih, tinggal klik tombol bagian atas. Jadi tinggal diklik tombol biru bagian atas ya, action, activate dan save. Nah, jika sudah ada beberapa pilihan untuk customizing, di sini kita bisa memilih logo. Jadi saya memilih logo. Di sini saya sudah mengupload logo di Drive. Kemudian saya pilih dan export. Ini bisa di crop, bisa dikecilkan dan bisa diperbesar. Ini saya akan coba melakukan cropping terhadap logo dari WordPress saya. Jadi di sini saya akan melakukan cropping secara memanjang ya. Jadi logo saya akan saya cantumkan di section atas atau pada bagian atas. Nah, bisa dilihat tampilannya jadi seperti ini. Jadi memilih logo atau tema pun juga kita harus memperhatikan Creative Commons lisensi dari Google supaya nanti tidak terkena copyright atau tidak bermasalah nantinya logo yang kita miliki. Dan di sini saya melakukan editing terhadap palet, jadi tinggal diklik saja di bagian palet dan temanya. Ya, ketika sudah selesai memilih palet atau tema, kemudian kita bisa melakukan editing font, jadi font dari WordPress, supaya menambah estetika dari WordPress yang kita miliki. Jadi di sini saya akan memilih font, misalnya font ini saya pilih, dan untuk di body text atau untuk di bagian menu juga saya akan memilih font yang berbeda. Oke, misalnya saya pilih font ini, misalnya saya foto serif. Nah, jika sudah, tinggal diklik saja di bagian Save Change. Ya, berikutnya kita akan menuju ke settingan header. Jadi di sini saya akan mencoba mengganti header dari WordPress ini. Jadi sebenarnya sudah ada
pilihan atau sugesti dari header yang telah dimiliki secara default oleh WordPress itu sendiri. Jadi saya akan memilih misalnya header yang ini misalnya. Dan jika sudah selesai, tinggal diklik tombol shift yang berada di bagian kiri atas. Nah, kemudian kita akan menuju pengaturan yang berikutnya, masih di customize tema. Ya, di sini ada menu ya, bagian menu. Jadi untuk bagian menu nanti akan dibahas secara tersendiri karena ini merupakan bagian yang khusus yang untuk kita bahas di WordPress. Kemudian di sini ada bagian sosial media, di mana kita bisa menambahkan link Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya di sini juga ada sidebar yang bisa kita tambahkan widget atau sejenis aplikasi mini yang membantu tampilan dari WordPress kita. Di sini kita bisa menambahkan statistik misalnya atau menambahkan hal-hal lainnya. Jadi ini merupakan aplikasi miniatur yang terdapat pada WordPress. Pada Blogger juga kita temukan hal yang sama. Jadi kita menemukan widget. Kalau pada WordPress ini dikenal sebagai widget, kalau pada Blogger ini dikenal sebagai gadget. Jadi sebenarnya fungsi antara WordPress dan Blogger itu sebenarnya mirip ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan aplikasi di sidebar ya sebenarnya. Ya, ini merupakan salah satu contoh editing menu yang telah kita lakukan. Dan nanti kita akan bahas bagaimana cara memanage menu itu secara lebih spesifik lagi, tidak di bagian tema. Oke, berikutnya ini masih di bagian widget ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi untuk pengaturan widget sebenarnya itu ada beberapa tab sebenarnya di bagian bawah. Jadi kita bisa menambahkan kurang lebih ada 3 widget sebenarnya di bagian bawah ya, atau bottom bar. Sini juga kita bisa menambahkan widget seperti misalnya widget postingan terakhir yang sudah kita post terlebih dahulu. Jadi di sini di bagian bawah atau bottom itu akan kelihatan materi-materi apa saja yang telah kita post sebelumnya. Oke, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, jika sudah seperti biasa kita save perubahannya. Ya, jadi kita kembali ke bagian home dari WordPress. Nah, setelah dari bagian home WordPress ini, kita akan mengklik visit site. Nah, di sini di bagian visit site di sini, kita arahkan kursor ke bagian background dari home ini, jadi background defaultnya, kemudian kita klik edit di sebelah kanan bawah tadi. Ya, ketika sudah masuk ke bagian edit, kita bisa mereplace atau mengganti background yang telah kita miliki. Jadi tinggal diklik saja tombol replace dan background yang kita inginkan bisa dimasukkan ke bagian home dari WordPress itu sendiri. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara mencari background. Misalnya saja background Learning Vector di Google Image. Di sini saya akan mengklik bagian image.
Sebagai informasi, agar gambar yang kita copy nanti itu bebas dari copyright, maka kita harus memilih bagian tool di Google Image, dan pada bagian berikutnya adalah bagian Creative Commons License atau Creative Commons License. Nah, jadi ini adalah gambar-gambar yang bebas copyright. Ya, jika sudah selesai memilih, maka akan kita tinggal replace saja gambar-gambar yang sudah kita pilih sesuai dengan jenis atau tema WordPress yang kita miliki. Jadi misalnya di sini saya memilih satu gambar, yaitu gambar mesin ketik dengan tulisan learning, kemudian saya save dan saya replace di bagian background tadi. Jadi itu saja penjelasan untuk customisasi tema untuk hari ini. Untuk berikutnya mungkin kita akan melanjutkan ke bagian bagaimana cara melakukan editing menu atau navigasi menu beserta tab-nya pada materi yang lebih khusus lagi. Terima kasih atas partisipasinya dan stay energized.